Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 27. Beberapa orang terkejut. Berbalik dan lihat. Ditemukan bahwa Ni Yang, saudari Ren Fengping, dan dua pria dan wanita muda berdiri di belakang mereka. Sungguh sial makan mewah dan makan besar, saya tidak menyangka bisa bertemu mereka di sini. Zhang Chunqin bergumam dalam hatinya bahwa itu tidak baik, dengan gaya perilaku mereka, dia mungkin tidak tahu bagaimana mempermalukan keluarganya. Kakak sulung, kakak kedua, Bu, kamu juga datang untuk makan. Bagaimanapun, mereka adalah kerabat darah. Bahkan jika mereka melangkah terlalu jauh, Ren Dongguo yang lemah masih sangat toleran dan bertanya dengan senyuman di wajahnya. Kenapa? Kamu diizinkan datang untuk makan, tetapi kami tidak bisa datang. Juga, apakah kamu tahu acara apa restoran Hongfu ini? Beraninya kamu datang ke sini untuk konsumsi. Berencana untuk makan makanan bawang. Atau kamu ingin keluarga Ren kita membayar setelah makan? Tidak mungkin. Kata-kata Ren Fengping sangat kejam. Adapun Ren Fengjiao, yang memiliki wawasan tentang esensi, dia mengerutkan kening sambil berpikir dan bertanya dengan curiga, bukankah Yurou akan bertemu dengan Presiden Wang malam ini? Sudah hampir jam 8, kenapa kamu tidak pergi? Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dengan bersembunyi? Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, tangani dengan baik, jika kamu tidak menanganinya dengan baik, itu akan menyakiti keluarga Ren, aku ingin kamu terlihat baik. Mengikuti kata-kata Ren Fengjiao, Ni Yang menginjak tongkatnya dengan marah, dan memarahi, keluarga itu malang, keluarga itu malang. Mengapa saya setuju untuk membiarkan Anda, seorang pengecut, membawa kedua pelayat ini ke rumah Ren? Sekarang Anda membuat masalah bagi saya jika Anda tidak melakukan apa-apa, Anda bahkan tidak bisa berhenti untuk makan. Apa yang masih Anda lakukan di sini? Mengapa Anda tidak keluar dari klub Paradise dan meminta maaf kepada Tuan Wang? Nenek, jangan marah. Ren Yingying datang, melirik Ren Yurou, dan berkata dengan sembrono, ini sudah lewat dari waktu yang ditentukan, dan kami terlambat. Kami menyinggung keluarga Wang, dan kami tidak datang tepat waktu. Agaknya, Tuan Wang sudah marah sekarang. Saya pikir, kita harus mengirim orang ke sana secara langsung kita bisa tulus, jadi. Sayang. Saat dia berbicara, Ren Yingying menoleh dan berteriak dengan lembut, ketika kamu datang ke restoran Hongfu untuk makan malam-malam ini, tidakkah kamu khawatir tentang keselamatan dan memanggil beberapa pengawal untuk menunggu di luar pintu? Panggil mereka, kecuali paman ketiga. Ibu dan putrinya, serta orang bodoh ini, dibawa ke sana bersama untuk menunjukkan ketulusan kami. Tidak masalah. Shin Tanaka sedikit mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, setelah mengirimkannya, saya akan menahan orang di sana sampai masalah ini selesai, jangan sampai mereka mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Adapun tempat ini, seharusnya baik-baik saja. Saya tahu pemilik restoran dengan baik, mereka aman di sini, dan, dengan reputasi saya di Linceng, siapapun yang berani menyentuh keluarga saya akan mendapat masalah dengan saya percaya bahwa tidak ada orang bodoh yang berani menghadapi saya secara langsung. Kata Tanaka Shin. Dia mengeluarkan ponselnya dan berencana untuk mengaturnya. Kamu telah mengaturnya dengan cukup baik. Tidak mau kalah, Zhang Chunqin mendengus dingin, sayangnya, kalian terlalu banyak berpikir. Terlalu banyak berpikir. Beberapa orang bingung. Nyonya yang bahkan dengan marah memarahi, Zhang Chunqin. Jangan mengira jika kamu menikah dengan anakku, kamu adalah anggota keluarga Ren. Aku memperlakukan Ren Dongguo sebagai anakku, dan aku masih manusia yang melahirkannya. Kamu hanya kentut di mataku. Jangan tak tahu malu, keluarga Wang memiliki karir yang besar, dan mereka tidak tahan dengan lemparan mereka, jadi keluarlah dari sini dan pergi ke klub surgawi, atau aku. Heaven Clubhouse, aku sudah pernah ke sana. Perselisihan dengan Wang Songrui juga telah diselesaikan. Saat ini, tidak ada masalah. Setelah menyelesaikan perselisihan sebesar itu, datanglah ke restoran Hongfu untuk makan dan menghibur diri sendiri, bukan? Kulit Zhang Chunqin tidak berubah. Ren Dongguo buru-buru menambahkan, ya, Bu, Tuan Wang tidak akan mengejarnya lagi. Selain itu, dia orang yang cukup baik, dan kami mengobrol dengan menyenangkan. Nyonya tua yang meraung dengan marah, ibu dan anak perempuan mereka adalah orang luar, jadi tidak apa-apa jika mereka bergabung untuk menipu saya. Anda adalah sepotong daging yang jatuh dari saya, dan tidak apa-apa jika Anda biasanya tidak berguna, tetapi sekarang Anda bergabung mereka untuk membodohi saya.
Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya berusia akhir 80-an dan pikun? Ren Dongguo, aku, Ren Fengping, tidak punya adik laki-laki sepertimu. Saudara ketiga, kamu terlalu jauh. Siku ini mengarah keluar, apa yang kamu lakukan di air berlumpur ini? Ren Fengjiao mengambil percakapan dan berkata sambil mencibir, lelucon internasional macam apa ini? Tuan Wang, siapa dia? Anda memukuli putranya menjadi idiot dan menyuruh Anda datang. Anda tidak ada gunanya pikiranmu. Dia pria yang baik, dan semuanya diselesaikan melalui komunikasi. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Belum lagi dia bahkan meminta maaf kepada Anda, terima kasih telah memukuli putranya menjadi bodoh. Berlutut adalah berlutut, dan kepalanya juga bersujud. Adapun putranya, dia tidak berterima kasih kepada kami karena telah memukulinya idiot. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa dia tidak disiplin secara ketat dan dia benar-benar bertanggung jawab. Pernyataan ini memiliki arti yang sama. Ye Tianzong tiba-tiba berbicara. Bodoh, apa kau sakit lagi? Apakah kamu lupa minum obat? Mulai bicara omong kosong. Ren Fengjiao mencibir dan berkata, Tuan Wang bersujud kepada Anda untuk mengakui kesalahannya dan menyalahkan diri sendiri karena tidak kompeten dalam mengajar anak-anaknya. Jika demikian, saya, Ren Fengjiao, akan bersedia mengangkat sepatu Anda untuk Anda. Bibi kedua, ini benar. Ren Yurou membuka mulutnya, mengatupkan bibirnya dan berkata, kami pergi ke Paradise Club setengah jam yang lalu. Tuan Wang memang meminta maaf kepada kami, dan dia juga mengatakan bahwa kami tidak akan mengejar tanggung jawab lebih jauh. Kami, juga para keluarga Ren, semuanya aman dan sehat. Saya datang ke sini hari ini untuk merayakannya. Sejak kita bertemu, atau kita akan bersama. Bersama. Kamu punya ide yang bagus, dan kamu ingin semua orang tahu bahwa kami mengakui bahwa kamu adalah keluarga Ren. Tidak ada pintu. Ren Fengjiao baru saja selesai mengutuk. Ye Tianzong tiba-tiba melangkah maju. Pergilah, idiot, apa yang kamu inginkan? Begitu Ren Fengjiao selesai mengutuk, Tanaka Xin segera bergegas untuk menghentikannya, dan berkata dengan tegas, aku sudah lama mendengarnya, idiot memukuli bibi, kincing dan yang lainnya satu demi satu, apakah kamu pikir kamu bisa memukul orang hanya karena kamu idiot? Aku peringatkan kamu. Saya hanya membuktikan apa yang istri saya katakan. Ye Tianzong terlihat tenang, mengeluarkan ponselnya, dan mengklik video pendek yang diambil oleh seorang pejalan kaki. Apa ini? Tanaka Xin terkejut. Setelah membaca isinya, wajahnya penuh keterkejutan, dan dia langsung memberikannya kepada beberapa orang untuk ditonton. Wang Songrui berlutut pada Ren Yurou. Teruslah bersujud, teruslah meminta maaf. Di dalamnya, ada kata-kata Wang Songrui yang penuh permintaan maaf dan penyesalan. Seluruh proses berlangsung selama 3 menit penuh. Baru setelah Ren Yurou meminta maaf, itu dihentikan. Setelah itu, Wang Songrui tidak mengungkapkan apapun, dan pergi dengan anak idiotnya dengan putus asa. Gambar bisa palsu tetapi video tidak dapat dipalsukan. Apalagi, selain penerbit video ini, jika Anda melihat video serupa, banyak sekali di internet, semuanya adalah video semacam ini. Ada banyak suka dan banyak komentar dari penggemar, tidak mungkin memalsukan hal seperti itu. Dengan kata lain, apa yang dikatakan keluarga barusan itu benar. Wang Songrui, apakah aku benar-benar meminta maaf kepada kalian? Masih berlutut dan bersujud. Putranya dipukuli sebagai orang idiot, alih-alih dimintai pertanggungjawaban, dia menyalahkan dirinya sendiri atas pengasuhannya yang tidak efektif. Apakah dia sakit? Nyonya Yang, Ren Fengping, Ren Fengjiao, termasuk Ren Yingying, tidak dapat mempercayainya. Tanaka Xin berpikir. Dia menikahi Ren Yingying bukan karena dia terlalu menyukainya, tapi karena dia ingin mencari kesempatan untuk dekat dengan Ren Yurou. Siapa yang tidak menyukai bunga linceng? Siapa yang tidak ingin tidur dan bahagia? Dan baginya, kesempatan terbaik. Karena kebodohan inilah anggota keluarga Ren, termasuk Ren Yurou, semuanya menyukai dia. Ketika saatnya tiba, bukankah kecantikan sebesar ini akan sesuai dengan kebijaksanaannya? Semakin sulit keluarga mereka, semakin mereka berdiri untuk menyelesaikannya, semakin mereka dapat menunjukkan energinya. Tapi sekarang, nah, isi di video itu kejadiannya barusan Nek. Ren Yurou mengangguk dan berkata, jadi, jangan khawatir, semuanya sudah beres. Sekarang, keluarga Wang tidak mencari masalah, dan proyek Helongwan telah berhasil diperoleh. Saya pikir ini adalah berkah ganda, dan ini adalah kebaikan hal. Datang malam ini merayakan di sini, aku tidak berharap bertemu denganmu. Ngomong-ngomong,
kita semua adalah keluarga, atau, ayo pergi bersama. Tapi, aku sedikit menyesal. Bisnis restoran mereka sangat bagus, dan kursinya sudah penuh dipesan. Ren Yurou belum selesai berbicara. Ren Yingying menoleh untuk melihat Tanaka Shin. Zongxin, ada apa? Bukankah kamu mengatakan bahwa 2 meja telah dipesan? Mengapa kursi ini sudah penuh dipesan? Benarkah? Tanaka Shin juga mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya, dan baru saja akan berbicara. Manajer lobi, yang telah menonton dengan dingin, segera berlari dan berkata dengan hormat, kamu pasti tuan muda dari keluarga Tian, Shin Tanaka, kan? Dia hanya mendengar gambaran umum tentang perselisihan antara kelompok orang ini. Namun secara umum, geng pembuat onar tadi memiliki status yang sangat rendah di keluarga pihak lain. Datang untuk makan besar disebut mewah, tetapi bagi orang kaya itu adalah hal yang biasa. Karena itu, dia memuji kecerdasannya barusan. Lagi pula, keluarga-keluarga Tian memiliki bisnis besar, dan akan sangat bermanfaat bagi perkembangan saya di masa depan jika saya dapat menghubungi mereka. Jangan terlalu dekat, jawab pertanyaanku. Tanaka Shin berkata dengan dingin. Ini pertama kalinya dia mengatur sesuatu, jika dia mengacau, bagaimana dia akan bertemu orang di masa depan. Kamu bercanda. Kursi sudah penuh dipesan, hanya untuk orang-orang seperti mereka yang tidak mampu makan dan tidak punya uang untuk membayar. Untukmu, seluruh restoran Hongfu kami kosong. Apalagi para tamu yang memesan 2 meja, itu kamu, tentu saja aku akan menjauhkan beberapa kucing dan anjing dari pintu, agar tidak mengganggu nafsu makanmu. Jadi, mereka tidak bisa makan karena kursinya penuh, apakah karena pacarku sudah memesan kursinya terlebih dahulu? Ren Fengping terkejut. Di sisi lain, Ren Fengjiao tertawa dan berkata, haha, jangan mengira Anda telah menggunakan metode gila untuk membodohi Tuan Wang, Anda tidak akan dimintai pertanggungjawaban, dan Anda akan memberikan kontribusi yang besar. Saya akan menyelidiki nanti, jika dijanjikan secara pribadi apa, lihat bagaimana saya berurusan dengan Anda. Selain itu, kamulah yang memprovokasi kejadian ini. Jika kamu sendiri yang membersihkan kekacauan ini, bagaimana kamu bisa punya muka? Juga, dengan statusmu, bagaimana kamu bisa memiliki kualifikasi untuk makan di restoran kelas atas? Kamu juga layak untuk saksian, ayam rebus dan nasi. Cepat, tidak ada tempat untukmu di sini, jangan tutup matamu di sini. Ren Fengjiao berbalik dan berkata, Nenek, biarkan pacarku menanyakan tentang masalah Tuan Wang nanti untuk melihat apa yang terjadi. Jika Anda ingin dia mengetahuinya, itu ada hubungannya dengan keluarga Ren kami. Kami tidak dapat mengampuni mereka. Petik 2. Baik. Nyonya yang mengangguk dan memerintahkan, oke, ayo masuk. Saya juga sedikit lapar. Jika saya terus mengobrol dengan mereka, saya khawatir nafsu makan saya akan hilang sebentar lagi. Ya, Bu. Kemudian, kedua saudari itu mendukung Nyonya Yang, diikuti oleh Ren Yingying dan Tanaka Shin, dipimpin oleh manajer lobi ke ruang makan. Dan mandor yang cantik, dengan wajah menyesal, berjalan mendekat dan meminta maaf beberapa. Saya benar-benar minta maaf, tempat ini memang sudah penuh dipesan, kalau tidak saya akan memberi Anda kartu nama, dan ketika Anda datang lain kali, hubungi saya terlebih dahulu. Saya akan membantu Anda mengatur. Jangan makan. Zhang Chunqin kecewa, dan akhirnya mendapatkan kembali minatnya, tetapi diganggu oleh sekelompok orang ini. Aku hampir kehabisan nafas sekarang. Ren Dongguo menghela nafas, dan berkata tanpa daya, anggota keluargaku masih sangat jahat, tidak bisakah keluarga itu baik? Lupakan saja, ayah, bu, mari kita pindah tempat. Ren Yurou menerima takdirnya. Dia menyeret orang tuanya ke pintu, tapi Ye Tianzong berdiri di sana, tak bergerak. Ketika dia hendak memanggilnya, Ye Tianzong menoleh dan mengangkat kepalanya, dan berkata dengan keras pelan-pelan. Malam ini, keluarga kita akan makan di sini. Dan kamu, tinggal dan makan setelah kita selesai makan, lalu pergi saja. Bab 28. Suara Ye Tianzong tidak keras. Namun terdengar oleh beberapa orang yang baru saja berjalan beberapa langkah dan tidak pergi jauh. Mereka semua menoleh. Bodoh, apa yang baru saja kamu katakan? Nyonya tua yang menatapnya dengan dingin. Yang lain tampak bercanda. Orang bodoh itu bodoh, takut tidak tahu, langit tinggi dan bumi tebal. Restoran Hongfu ini memiliki selera yang bagus, standar tinggi, dan harganya sangat mahal. Harganya puluhan ribu untuk sedikitnya menghabiskan meja dengan santai. Dan keluarga mereka. Itu semua tergantung pada Ren Yurou yang melakukan pekerjaan serabutan di perusahaan untuk memenuhi kebutuhan, dan biayanya hanya 2 hingga 3 ribu yuan sebulan.
Meskipun ada 5.000 yuan biaya hidup yang dialokasikan oleh keluarga, tidak cukup bagi Zhang Chunkin untuk melakukan perawatan murah itu, di mana saya bisa punya uang cadangan untuk makan dan minum. Sekarang orang bodoh ini benar-benar mengatakan hal seperti itu tanpa rasa malu. Jika dia tidak bodoh, apa itu? Ye Tianzong, kembalilah, jangan main-main. Ren Yurou tahu betul bahwa jika dia datang ke sini untuk menghabiskan uang malam ini, dia pasti akan kehabisan uang. Padahal tidak banyak, intinya keluarga nenek semua ada, berusaha tegar dengan mereka, tidak ada buah yang enak untuk dimakan di rumah. Dia pergi untuk menarik, tetapi Zhang Chunkin tidak tahan lagi. Kamu bodoh, tidakkah menurutmu kamu telah menyebabkan cukup banyak masalah? Aku tidak menyadari bahwa kamu tidak hanya bodoh, tetapi juga serakah. Kenapa? Jika menurutmu makanan di keluarga kita buruk, kenapa kamu tidak pergi? Apakah kamu harus tinggal di sini untuk makan besar? Ye Tianzong menutup telinga untuk itu. Mendongak, saling memandang, dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan memberi Anda kesempatan, 2 meja yang Anda pesan, 2 keluarga kami, 1 meja untuk setiap keluarga. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan punya tempat duduk. Aku akan melakukan apa yang aku katakan. Hahaha. Namun, ancaman Ye Tianzong, di mata Ren Fengping dan yang lainnya, adalah lelucon besar. Terutama, sebagai penanggung jawab pemesanan meja kali ini, Nobu Tanaka keluar. Menempatkan tangannya di sakunya, dengan wajah lucu, dia berkata dengan ringan, apakah kamu mencoba menertawakanku sampai mati? Menurutmu apakah restoran Hongfu ini dibuka oleh keluargamu? Siapapun yang ingin kamu makan bisa memakannya. Kamu pasti tidak bisa melakukannya. Dan aku memiliki hubungan yang sangat baik dengan pemilik restoran ini. Malam ini, tidak ada kursi yang dipesan, tetapi saya menelepon, dan dia segera mengosongkan 2 meja untuk saya. Apakah menurutmu kita hanya berlima, mengapa kita harus memesan 2 meja? Saat dia mengatakan itu, Tanaka Shin melangkah maju, mengulurkan tangannya untuk menepuk wajah Ye Tianzong, dan berkata dengan penuh kemenangan, tidak ada alasan lain, saya sombong, saya membawa nenek dan yang lainnya untuk makan malam, mari kita tidak membicarakannya. Rasa, yang saya bicarakan adalah pamer. Saya ingin beritahu semua orang bahwa keluarga Ren kita memiliki wajah ini, yang lain. Petik 2. Tanaka Shin belum selesai mengobrol. Dia ditampar dengan tangan kanan Ye Tianzong, dan dia langsung mencubitnya, dengan sedikit kekuatan, dia berbalik. Segera, rasa sakit menyebabkan dia menggertakkan giginya, dan mengangkat seluruh tubuhnya, dia melolong kesakitan, tanganku. Sakit. Lepaskan aku. Bodoh, lepaskan aku. Aku tidak tahu apakah kamu memiliki hubungan yang baik dengan pemilik restoran ini. Tapi yang aku tahu adalah kamu tidak punya kesempatan. Malam ini, hanya istri saya dan ayah mertua dan ibu mertua saya yang menjadi anggota keluarga Ren yang makan di sini. Sisanya paling banyak menonton dari pinggir. Pergilah. Ye Tian melepaskan tangannya, dan Shin Tanaka jatuh ke belakang seperti layang-layang dengan tali putus. Tersandung. Akhirnya jatuh ke tanah. Kulitnya masih kemerahan, dan rasa sakitnya tidak ringan. Suami. Melihat. Ren Yingying bergegas maju untuk membantunya, dan menatap Ye Tianzong dengan kejam, kamu bodoh, berani sekali. Kamu berani melakukan sesuatu pada suamiku, percaya atau tidak, suamiku akan meminta seseorang untuk segera membunuhmu. Aku bisa makan dan menunggu. Ye Tianzong mengabaikannya, dan menunjuk ke manajer lobi, jika Anda masih ingin bekerja di sini, segera atur tempat duduk. Ingat, saya ingin posisi terbaik. Bodoh. Namun, manajer lobi sama sekali tidak peduli dengan Ye Tianzong, dan bahkan mengutuk, kamu tidak makan, kamu membuat masalah di sini, dan kamu secara terbuka memukuli para tamu. Saya telah melihat banyak orang seperti kamu. Sepertinya itu Anda bersulang dan tidak makan anggur berkualitas. Panggil saja penjaga keamanan untuk meledakkan keluarga Anda. Setelah berbicara, dia mengambil walkie-talkie dan mulai memanggil seseorang. Oh, kamu bodoh, ini menyebabkan masalah bagi keluarga kita lagi. Ren Dongguo memukuli dadanya dan menginjak kakinya, dan hendak menarik. Tapi kali ini, dia ditangkap oleh Zhang Chunkin dan berkata dengan muram, meskipun orang bodoh ini menyebalkan, dibandingkan dengan kelompok orang ini, mereka bahkan lebih penuh kebencian. Makanan, tidak boleh ada yang dimakan, hanya orang bodoh yang percaya bahwa orang bodoh bisa membiarkan kita makan di sini. Namun, jangan kehilangan muka, terutama jangan biarkan Ren Fengping dan yang lainnya berhasil. Orang-orang bahkan tidak melanggar hukum dengan membunuh orang, jadi mari kita tonton pertunjukannya di dekat sini. Ngomong-ngomong,
Penjaga keamanan akan datang dan meledakkan kita nanti, jadi lebih baik biarkan orang bodoh ini melampiaskan amarah kita pada mereka. Zhang Chunqin langsung menggunakan Ye Tianzong sebagai tombak. Di sisi lain, Ren Yurou berteriak tanpa berkata-kata, mendatangi Ye Tianzong, membuka mulutnya dan hendak berbicara, tetapi Ye Tianzong melambaikan tangannya dan berkata, "Istriku, keluarga kita akan makan di sini malam ini, dan kita akan makan banyak, jangan khawatir, saya punya metode." "Apa yang bisa kau lakukan? Apakah kamu tidak mendengar bahwa Tanaka-shin memiliki hubungan yang baik dengan pemilik restoran? Selain itu, ku dengar dia memiliki latar belakang yang dalam. Kami baru saja membantumu menyelesaikan urusan keluarga Wang, jadi jangan menimbulkan masalah." Ren Yurou sangat khawatir. Karena penyakit Ye Tianzong, dia melakukan sesuatu terlepas dari konsekuensinya. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat seseorang akan menyerangnya. Sejujurnya, kami hanya bergaul selama beberapa hari, tetapi dia menemukan bahwa pria ini sebenarnya cukup baik. Jika dia adalah orang normal, dia seharusnya bisa menjadi teman yang baik. Tetapi, menghadapi bujukan Ren Yurou, Ye Tianzong mengabaikannya sama sekali, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Kalian semua, aku memberi kalian kesempatan. Namun, aku tidak yakin. Tidak untuk dilewatkan. Aku akan menelepon bos sekarang. Untuk sementara, tidak ada satupun dari kalian dari keluarga Ren yang berpikir untuk makan di sini. Dan kamu, manajer lobi, kan? Kamu telah dipecat, dan tidak ada tempat untukmu di sini. Sebaliknya, kamu memiliki sikap yang baik. Ketika kamu berbalik, kamu dapat mengambil alih posisinya." Ye Tianzong berbicara dengan tenang. "Saya tidak tahu ini, saya pikir itu adalah pukulan besar yang menunjukkan negara. Tapi sayangnya, dia hanya orang bodoh di mata semua orang. Ada gosip di sini, sama sekali tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi." Apalagi saat dia mengeluarkan ponselnya, dia langsung memancing tawa perut. "Yo, kamu benar-benar menelepon. Kamu pikir pemilik restoran ini adalah ayahmu sendiri, datang saja ketika kamu mengatakannya. Ayo, telepon. Telepon dan lihat. Jika kamu benar-benar dapat mengundangnya, maka aku benar-benar tidak akan memakan makanan ini. Ya, kami hanya akan berdiri di sini dan melihatmu makan, tapi, mungkinkah?" Semua orang tidak percaya, termasuk keluarga Ren Yurou. Kulit kepala Zhang Chunqin bahkan lebih mati rasa, dan dia berjalan dengan wajah muram, dan berkata, "Bodoh, kamu sangat pandai berakting, mengapa kamu tidak membawa kembali piala Oscar? Hanya menunggu kamu membuat mereka jijik, menunggu satpam untuk meledakkanmu, kamu masih di atas, benar-benar menelepon. Siapa yang kamu telepon? Jangan membuat masalah bagi kami, atau aku akan mengirimmu kembali ke rumah sakit jiwa." Di kedua sisi, baik ejekan atau ketidakpercayaan, Ye Tianzong tetap tidak tergerak dan terus menelepon. "Segera terhubung. Aku di restoran Hongfu, panggil bos sekarang. Dalam 5 menit, jika tidak ada orang di sana, kamu tidak perlu muncul." Tutup telepon. Menemukan Hua Fenghuang untuk menyelesaikan masalah semacam ini akan menjadi masalah besar. Saya percaya bahwa setelah mengancam di lift, Wen Guofu ini akan berhati-hati dan bijaksana dalam melakukan sesuatu. Dengan prestise dan kekuatannya di Lincheng, bahkan 5 caibol besar pun harus memberikan muka, saya yakin restoran biasa bukanlah masalah besar. Dalam 5 menit. Ini palsu, aku memberimu nilai penuh. Menarik sekali. Orang bodoh bisa berpura-pura seperti ini. Ren Yurou, apakah tidak ada seorang pun di keluargamu? Ren Fengping dan yang lainnya tertarik, dan mereka tidak terburu-buru untuk makan. Dia hanya meminta manajer lobi untuk membawa bangku, duduk di sini, dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu kami akan menunggumu selama 5 menit, dan ketika kamu tiba dalam 5 menit, jika pemilik restoran tidak datang ke atasi masalahnya, dan Anda berkata, tembak ini, tembak itu, lalu giliran kami untuk memecat Anda." Ren Fengping selesai berbicara. Ren Fengjiao yang sangat bijaksana mengambil kesempatan untuk mengatakan, "Kebetulan keluarga Anda tidak perlu lagi tinggal di rumah Ren. Keluarlah besok. Selain itu, proyek Teluk Hailong juga akan diambil alih oleh kantor pusat perusahaan. Perusahaan tidak membutuhkan gaya Anda. Jangan takut pada pembohong yang menjulurkan lidah." "Tidak." Begitu Zhang Chunqin mendengar ini, dia langsung ketakutan, datang dengan cepat, dan berdebat, "Bu, kakak perempuan tertua, kakak perempuan kedua, dia hanya orang bodoh, bisakah kamu percaya apa yang dikatakan orang bodoh? Bisakah kita berhenti makan? Ayo pergi sekarang, dan kami pasti tidak akan menghalangi matamu. Namun, jangan mengusir kami. Selain itu,
Proyek Teluk Halong dikatakan ditangani oleh Euro, jadi jangan mengubahnya. Aku tahu sesuatu akan terjadi. Awalnya, mereka ingin orang bodoh ini membuat mereka jijik, tetapi tanpa diduga, mereka memanfaatkan kesempatan itu. Orang bodoh ini hanya akan menimbulkan masalah, sepertinya dia harus dikirim kembali ke rumah sakit jiwa secepatnya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.